Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maut. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hutangmu dibawa mati. Dalam agama kita berhutang diperbolehkan. Bahkan dalam ilmu fikih ada khusus judul tentang utang piutang. Yang namanya utang piutang, apa sih yang namanya utang? Kita semua tahu. Saya minjem duit dari Abdel 1 juta, nanti saya bayar sama Abdel 1 juta, itu namanya utang. Abdel adalah orang yang beri piutang, saya adalah orang yang ngutang. Saya harus wajib membayar hutang saya. Semenjak saya minjem, Del, mama minjem duit 1 juta. Niat, ya Allah, berikan kemampuan untuk membayarnya. Nah, kalau kita orang yang berhutang, ketika meminjam, ketika kita berhutang, sudah niat akan membayarnya, Allah mudahkan untuk kita membayarnya. Berbeda, kalau saya Del minjem duit Del 1 juta, di hati saya, alah, Abdel mah gak usah bayar, Abdel kan orang kaya. Kalau dari awal saya bilang saya gak bakalan bayar, Allah sulitkan saya bayar hutang. Makanya semenjak awal niatkan saya berhutang agar mudah saya membayarnya. Nah, orang yang berhutang, kata Rasulullah, hati-hati kalian dengan hutang. Hutang itu mau teresah gelisah di malam hari, terhina di siang hari. Malam-malam gak bisa tidur kan, mikirin utang, gulang-guling, ya Allah utang saya. Siang-siang ditagih sama debt collector. Wih, tinggi gede, gagah, teriak-teriak. Sampai tetangga semua tahu kalau kita punya utang. Kira-kira malu apa malu? Makanya hindarkan hutang. Kita sebagai guru ngaji bilang sama murid-murid kita, ibu-ibu hati-hati ya dengan hutang, karena menyusahkan kita, hina kita di siang hari, malam resah gelisah. Maaf, jangan marah. Saya melihat banyak di masyarakat kita justru guru ngajinya nyuruh muridnya ngutang mulu. Utang seragam 3 bulan, utang seragam 3 bulan. Mana guru ngaji yang begitu, mana? Ini sangat salah, jangan marah, saya beneran. Guru ngaji ajarin muridnya jangan pada ngutang. Lu mah aneh jadi guru ngaji nyuruh muridnya ngutang, parah lu mah. Kagak mikir. Nggak ada di Quran, di hadis lu ngaji pakai seragam, mejeng doang. 3 tahun 1 cukup. Yang penting otak diisi dengan ilmu agama. Jangan nyusahin murid kita. Kenapa yang namanya hutang? Maaf, itu Rasul aja nggak mau nyolatin. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, sholatkan teman saya. Apa dia punya utang? Tidak. Rasul sholatin. Malam datang lagi, ya Rasulullah, sholatkan teman saya. Apa dia punya utang? Punya. Apa dia punya harta? Punya. Disolatin karena ada harta buat bayar utang. Datang lagi, ya Rasulullah, sholatkan teman saya. Apa dia punya utang? Punya. Apa dia punya harta? Tidak. Rasul nggak mau nyolatin. Artinya orang yang punya utang sampai mati nggak disolatin orang gedean. Mau nggak? Rasul bersabda, yang namanya utang, kalau sampai dibawa mati, ruhnya mudabdabun baina samai wal ardh, tergantung langit dan bumi, nggak diterima oleh Allah. Kalau kita mati, ruh kita pengen diterima oleh Allah atau pengen ngegantung? Jangan pada ini ngebelain pengen ke Indosiar ngutang seragam. Di sini ya kan Del? Nggak ada di Indosiar, beneran saya nggak bercanda. Pengumuman, baik pemirsa, tidak ada di Indosiar pengumuman harus datang ke sini baju boleh ngutang. Seragam yang dahulu saja pakai, yang penting kebersamaan. Atau kayak ini nih, putih kan modelnya kagak yang sama nih, beda-beda nih. Ini udah ada yang bulok, udah ada 2-3 tahun yang lalu. Yang penting kuduannya. Iya Pak, iya. Nggak perlu, nggak di Indonesia mah nggak perlu, apalagi sampai ngutang-ngutang nyusahin, kagak. Masalah hati-hati. Orang yang meninggal, kata Rasulullah, akan masuk surga kecuali yang 3. 1, kalau orang ini sombong. 2, kalau dia berkhianat. Yang ketiga, kalau punya utang.
Kalau orang terhindar dari 3 sifat ini, matinya masuk surga. Amin. Sombong, hianat, hutang. Siapa yang pernah sombong? Gue paling cakep, gue paling kaya, gue paling tinggi jabatan. Ada nggak yang punya perasaan begitu? Jauh dari surga. Ada yang suka berkhianat? Ada nggak? Jauh dari surga. Orang yang berhutang jauh dari surga. Saking pentingnya yang namanya hutang, Rasul bersabda, kalau ada orang yang mati syahid, semua dosanya diampuni oleh Allah kecuali hutang. Nah, kedengaran? Dengar. Semua dosanya diampuni oleh Allah kecuali hutang. Saking besarnya pahala syahid, semua dosa diampuni oleh Allah. Tapi saking besarnya orang yang utang dibawa mati, gara-gara utang tidak langsung masuk surga. Jangan banyak ngutang. Para ustazah tukang ngukatangin, mikir jadi ustazah. Jangan lu nyuruh murid lu pada ngutang mulu.